bilang susah di awal. Alasan lainnya warnanya tidak cemerlang, jadi pembelinya kurang. Tapi begitu di pasar banyak warna alam, toh akhirnya mau nggak mau pakai. Jadi kan ini it's a choice between ayam dan telur. Ya, kalau tidak disediakan, gimana orang memilih? Nah, tapi memang juga uniknya kita mau mendukung warna alam, tapi bahan bakunya itu semua diambil di sekitar rumah. Padahal idle land itu banyak sekali kan. Nah, ini kita juga lagi coba dorong lagi ke perindustrian. Ya, untuk penanaman berbagai tanaman warna alam ini. Jadi jangan duren semua yang ditanam gitu. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri atau BBSPJPPI terus memperkuat perannya dalam mendukung transformasi industri nasional menuju arah yang lebih ramah lingkungan dan inklusif. Dalam audiensi yang digelar bersama anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena di gedung BBSPJPPI Jalan Ki Mangunsarkoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 17 Juni 2025, berbagai peluang penguatan layanan teknis BBSPJPPI menjadi sorotan strategis. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi konstruktif antara pihak legislatif dan pelaksana teknis di daerah untuk membahas bagaimana lembaga seperti BBSPJPPI bisa menjadi simpul penting dalam pembangunan industri hijau serta fasilitator sertifikasi halal. BBSPJPPI saat ini telah menjalankan beragam layanan pengujian dan kalibrasi laboratorium untuk lingkungan dan pangan dengan akreditasi ISO 17025. Layanan tersebut tidak hanya menjamin mutu, tetapi juga mendukung pengendalian pencemaran dari aktivitas industri secara ilmiah dan terukur. Di sisi lain, BBSPJPPI juga menjadi salah satu institusi yang aktif memfasilitasi sertifikasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan emisi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengelola limbah secara bertanggung jawab di sektor manufaktur. Salah satu inovasi unggulan BBSPJPPI adalah penerapan sistem pemantauan emisi secara real-time dengan teknologi adaptive monitoring system. Teknologi ini memungkinkan pelaporan dan pengawasan emisi industri secara transparan dan akuntabel, yang sangat dibutuhkan dalam pengawasan lingkungan berbasis data. Tak hanya di bidang lingkungan, BBSPJPPI juga memainkan peran dalam mendukung sertifikasi halal. Layanan pengujian seperti deteksi logam berat, parameter mikrobiologi, dan analisis kandungan non-halal menjadi bagian dari kontribusi BBSPJPPI dalam membantu pelaku industri memenuhi regulasi wajib dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Dalam audiensi tersebut, Samuel Watimena memberi atensi terhadap peran BBSPJPPI dalam membuka akses layanan teknis yang terjangkau bagi industri kecil dan menengah, terutama yang berada di daerah. Ia mendorong agar koordinasi lintas sektor diperkuat agar BBSPJPPI tidak hanya berfungsi di level pusat, tetapi juga hadir di titik-titik produksi komunitas. Samuel menyoroti pentingnya sinergi antara BBSPJPPI dengan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Lingkungan Hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sinergi ini dinilai kunci untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga pelaku usaha rumahan dan sektor informal. Selama ini, banyak pelaku industri kecil di daerah seperti Kabupaten Semarang, Kendal, Ungaran, dan Salatiga yang memiliki potensi besar dalam produk berbasis bahan lokal. Namun, mereka kerap terkendala akses terhadap fasilitas pengujian, sertifikasi, dan pembinaan teknis. Disinilah BBSPJPPI diharapkan hadir lebih nyata. Samuel juga mendorong penyusunan roadmap berbasis potensi wilayah, agar BBSPJPPI tidak bekerja secara umum, tetapi dapat mengembangkan pendekatan sektoral sesuai kekuatan tiap daerah, seperti pengolahan kayu, limbah organik, atau produk herbal. Untuk memperkuat posisi BBSPJPPI, dibutuhkan peningkatan kapasitas lembaga baik dari sisi sumber daya manusia, kelembagaan, maupun dukungan regulasi. Hal ini penting agar lembaga tersebut mampu menjawab dinamika industri yang semakin cepat berubah. BBSPJPPI sendiri telah menyiapkan beberapa rencana pengembangan layanan dan pembinaan yang lebih menyentuh pelaku usaha level bawah. Beberapa di antaranya termasuk pengembangan layanan mobile lab, konsultasi daring, serta kerjasama riset dengan perguruan tinggi. Dalam kerangka besar transformasi industri hijau, BBSPJPPI memegang peran ganda sebagai penyedia layanan berbasis standar dan sebagai fasilitator inklusi sektor UMKM ke dalam rantai pasok industri yang berkelanjutan.
Ini adalah upaya yang sejalan dengan arah pembangunan nasional jangka menengah. Audiensi ini diharapkan menjadi pemicu untuk memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah, serta antara legislatif dan pelaksana teknis. Samuel Watimena menilai bahwa keberhasilan program industri hijau dan halal sangat bergantung pada kerjasama multipihak yang konsisten dan berbasis data. Melalui kolaborasi strategis dan pemetaan potensi yang tepat, BBSPJPPI diharapkan dapat mengakselerasi peran Indonesia sebagai negara industri yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga beretika, inklusif, dan berkelanjutan. Pak Samuel moga-moga suka dengan sedikit cindramata dari Suka sekali. supaya tetap ingat dengan balai kita ya. Aduh, keren banget. Dan membantu support Siap. kemajuan balai kami. Siap. Itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak